Assalamualaikum, hai anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Tetap semangat bersama Bu Elok ya. Yuk kita mulai pelajarannya. Apakah yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan bulat adalah sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Agar kalian lebih paham, kalian bisa memperhatikan gambar garis bilangan bulat di bawah ini. Ada beberapa sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yang berlaku pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Apa saja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Sifat operasi pada penjumlahan. Ada 5 sifat. Yang pertama, sifat tertutup. Pada sifat tertutup, penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, 2 ditambah 9 sama dengan 11. 2, 9, dan 11 merupakan bilangan bulat. Contoh kedua, negatif 11 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 20. Negatif 11, negatif 9, dan negatif 20 merupakan bilangan bulat. Contoh ketiga, negatif 12 ditambah 25 sama dengan 13. Negatif 12 merupakan bilangan bulat negatif. 25 merupakan bilangan bulat positif. Hasilnya 13 merupakan bilangan bulat positif. Sifat kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Buktinya, 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 3. Yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Konsep dari sifat asosiatif yaitu A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Mari kita buktikan dengan mengisi bilangan. 2 ditambah dalam kurung negatif 3 ditambah 4 hasilnya sama dengan dalam kurung 2 ditambah negatif 3 ditambah 4, hasilnya yaitu 3. Yang keempat, penjumlahan dengan 0 atau yang merupakan unsur identitas. Unsur identitas ini di mana bilangan bulat jika ditambahkan dengan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Konsep yang pertama yaitu A ditambah 0 sama dengan A, atau negatif A ditambah 0 sama dengan negatif A. Untuk membuktikan, kita masukkan bilangan 5 ditambah 0 sama dengan 5, atau negatif 7 ditambah 0 sama dengan negatif 7. Untuk konsep yang kedua, 0 ditambah A sama dengan A, atau 0 ditambah negatif A sama dengan negatif A. Pembuktiannya, 0 ditambah 9 sama dengan 9,
atau 0 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 8. Yang terakhir yaitu sifat inverse atau lawannya. Apabila suatu bilangan bulat ditambahkan atau dijumlahkan dengan lawan dari bilangan bulat tersebut, maka hasilnya adalah 0. Pembuktiannya menggunakan bilangan bulat 5 dan lawannya bilangan bulat negatif 5. 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 5, hasilnya yaitu 0. Sifat operasi pada pengurangan. Berlaku 3 sifat, yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup sama halnya seperti pada penjumlahan. Pada pengurangan juga menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, 9 dikurangi 2 sama dengan 7. 9, 2, dan 7 merupakan bilangan bulat positif. Contoh kedua, negatif 11 dikurangi negatif 9 sama dengan negatif 2. Negatif 11, negatif 9, dan negatif 2 merupakan bilangan bulat negatif. Contoh ketiga, negatif 12 dikurangi 25 sama dengan negatif 37. Negatif 12 merupakan bilangan bulat negatif, 25 merupakan bilangan bulat positif, dan 37 merupakan bilangan bulat negatif. Yang kedua yaitu lawan suatu bilangan. Konsep yang pertama, A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena tanda kurang bertemu dengan negatif berubah menjadi tanda jumlah. Contohnya, 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Konsep yang kedua, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Sama seperti konsep yang pertama, tanda pengurangan apabila bertemu dengan negatif maka berubah menjadi tanda penjumlahan. Contohnya, negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Yang ketiga yaitu pengurangan dengan 0. Konsep yang pertama, bilangan bulat apabila dikurangi 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Konsepnya, A dikurangi 0 sama dengan A, atau negatif A dikurangi 0 sama dengan negatif A. Contohnya, 4 dikurangi 0 sama dengan 4, atau negatif 1 dikurangi 0 sama dengan negatif 1. Konsep yang kedua, apabila 0 dikurangkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah lawan dari bilangan bulat itu. Konsepnya, 0 dikurangi A sama dengan negatif A, atau 0 dikurangi negatif A sama dengan A. Contohnya, 0 dikurangi 6 sama dengan negatif 6, atau 0 dikurangi negatif 2 sama dengan 2. Sifat operasi pada perkalian. Berlaku sifat-sifat yang pertama yaitu sifat tertutup.
Perkalian bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, 2 kali 5 sama dengan 10. 2, 5, dan 10 merupakan bilangan bulat positif. Contoh kedua, negatif 5 dikali 7 sama dengan negatif 35. Negatif 5, 7, dan negatif 35 merupakan bilangan bulat. Negatif 5 dan negatif 35 merupakan bilangan bulat negatif. 7 merupakan bilangan bulat positif. Sifat kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Konsep dari sifat komutatif yaitu A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, 2 kali 7 hasilnya sama dengan 7 kali 2, yaitu 14. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Konsep dari sifat asosiatif yaitu A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Contohnya, 3 kali dalam kurung 1 kali 5 hasilnya sama dengan dalam kurung 3 kali 1 kali 5, yaitu 15. Selanjutnya, sifat distributif atau penyebaran. Konsep dari sifat ini yaitu A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Contohnya, 4 kali dalam kurung 3 ditambah 5 hasilnya sama dengan dalam kurung 4 kali 3 ditambah dalam kurung 4 kali 5, yaitu 32. Perkalian dengan 0. Bilangan bulat apabila dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Konsep yang berlaku yaitu A kali 0 sama dengan 0, atau negatif A kali 0 sama dengan 0. Contohnya, 9 kali 0 sama dengan 0, atau negatif 9 kali 0 sama dengan 0. Yang terakhir yaitu unsur identitas, di mana bilangan bulat apabila dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Contohnya, A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. 10 kali 1 sama dengan 1 kali 10, hasilnya sama dengan 10. Yang terakhir yaitu sifat operasi pada pembagian. Pada pembagian, berlaku sifat tidak tertutup karena hasil dari pembagian bilangan bulat tidak selalu merupakan bilangan bulat. Sifat yang kedua yaitu tidak komutatif, karena apabila terjadi pertukaran tempat antara bilangan bulat, hasilnya menjadi tidak sama. Yang ketiga yaitu tidak asosiatif. Apabila pengelompokannya dibedakan, maka hasilnya juga tidak sama. Yang keempat yaitu tidak distributif. Apabila suatu pembagian dipecah-pecah atau didistribusikan, maka hasilnya menjadi tidak sama.
pembagian bilangan bulat dengan 0, serta pembagian bilangan bulat oleh 0. Hasilnya tidak terdeteksi. Sampai di sini dulu pembelajaran mengenai bilangan bulat. Kalian sudah lebih paham bukan mengenai pengertian bilangan bulat serta sifat-sifat operasi hitung yang berlaku pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lain waktu kita sambung lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.